seorang petugas sonar kapal selam India tiba-tiba dikejutkan oleh suara ledakan besar di permukaan laut. Ia segera melaporkannya kepada kapten. Kapten mengambil headset, memastikan situasinya, lalu memerintahkan kapal naik ke kedalaman periskop. Saat mengintip melalui periskop, kapten melihat banyak puing kapal dagang berserakan di permukaan. Di kejauhan, sebuah kapal selam Pakistan terlihat menyelam cepat. Karena misi kapal selam India bersifat rahasia, kapten tidak bisa menyerang tanpa izin komando. Ia pun memilih menutup palka dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, sambil mengirim telegram meminta izin untuk mengejar. Namun tiba-tiba perwira pertama melihat ada korban selamat mengapung. Ia melanggar perintah menyelam dan melompat ke laut untuk menyelamatkan mereka. Kapten hanya bisa memerintahkan ruang sonar terus mengawasi pergerakan kapal selam Pakistan dan bersiap menyelam dalam waktu 1,5 menit atau mereka akan jadi sasaran tembak. Perwira pertama berhasil menyelamatkan seorang gadis kecil, tapi saat akan menyelamatkan yang kedua, kakinya tersangkut rantai. Saat berhasil lepas, kapal selam India sudah menghilang, meninggalkannya sendirian di laut. Di saat yang sama, komando pusat akhirnya memberi izin menyerang. Kapten langsung memerintahkan kapal bergerak penuh dan kru sonar mencari target. Tak lama, posisi kapal selam Pakistan terdeteksi 2 km di sebelah kiri. Kapten tanpa ragu menembakkan torpedo dari kompartemen 1 dengan kecepatan 40 knot. Sayangnya karena teknologi sonar India belum canggih, torpedo melesat dan hanya meledak di bawah kapal musuh, tidak menyebabkan kerusakan berarti. Kapten kapal Pakistan tidak membalas serangan. Ia memilih kabur dengan kecepatan penuh, tapi kapten India tak mau melepaskan peluang. Lewat perhitungan cepat, ia memutuskan menyelam hingga kedalaman maksimum 300 meter untuk menghindari sonar lawan dan menyerang dari sisi. Kepala teknisi memperingatkan bahwa tekanan air di kedalaman itu bisa menghancurkan kapal. Tapi kapten bersikeras. Saat kapal mencapai 250 meter, tekanan air mulai menekan lambung kapal. Terdengar dentuman logam. Di kedalaman 300 meter, getaran hebat mengguncang kapal. Pipa dalam kapal pecah, air laut masuk dengan deras, dan sistem kelistrikan korslet. Beberapa bagian kapal bahkan terbakar. Lebih parah lagi, sonar kapal Pakistan mendeteksi mereka dan menebar ranjau di jalurnya. Kapal India masuk ke medan ranjau. Sonar aktif mereka jadi kacau. Kapten sadar ada yang tak beres dan memerintahkan perubahan arah, tapi terlambat. Ekor kapal mengenai ranjau dan meledak. Kapal yang sudah rusak berat kehilangan kendali dan menabrak bukit dasar laut. Banyak awak yang tewas dan luka-luka, dan kemudian kapal tenggelam tanpa daya. Kapten tewas dalam insiden itu. Di sisi lain, kapal Pakistan merayakan kemenangan setelah mendeteksi ledakan. Awak India yang masih hidup terjebak di dasar laut. Wakil kapten mengambil alih komando, memerintahkan perbaikan darurat. Untuk menghentikan air masuk, para teknisi mencoba mengapungkan kapal dengan udara bertekanan. Beruntung, meski kapal kehilangan daya gerak, masih bisa naik turun. Harapan pun muncul. Wakil kapten lalu merancang strategi berani, meledakkan ranjau dengan gelombang suara untuk memancing kapal Pakistan mendekat, lalu diam total agar bisa memberikan serangan mematikan saat musuh lengah. Perang kapal selam pun dimulai.